Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuji qailaha yauman nadamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu turja syafa'atuhu yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir di majelis ini walaupun secara online. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan barokah, ma'unah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita akan mentadabburi surat Al-Qiyamah di mana yang kita ambil stressing adalah di sini judulnya membiasakan muhasabah diri. Surat ini adalah tergolong dari surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya serta diturunkan sebelum hijrah. Terdiri dari 40 ayat dan turun sesudah surat Al-Qari'ah. Nah, secara umum surat ini memiliki tujuan, ya. Jadi maqasid surat Al-Qiyamah, tujuan surat Al-Qiyamah, bahwa mihwar as-surah atau fokus stressing tema daripada surat ini adalah sebagai dalail al-ba'ats wa ahwalihi, yaitu bukti-bukti tentang terjadinya hari kebangkitan serta kedahsyatannya. Adapun ar-rabit baina ma qablaha, keterkaitan antara surat ini dengan surat yang sebelumnya yaitu surat Al-Muddathir, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada akhir surat Al-Muddathir tentang bukti-bukti, alasan-alasan yang dijadikan oleh kaum kafir yang senantiasa mendustakan adanya hari kiamat, dan bahwasanya mereka itu tidak takut dengan akhirat, pada firman Allah Ta'ala, kalla bal la yakhafunal akhirah, jangan begitu, mereka itu adalah orang-orang yang tidak takut terhadap akhirat. Jadi itulah yang disampaikan oleh orang-orang kafir, para pendusta terjadinya hari kiamat. Maka datanglah surat Al-Qiyamah ini dalam rangka untuk memberikan penekanan, memberikan penguatan tentang dalil-dalil bukti-bukti terjadinya hari kebangkitan. Secara umum bahwa surat Al-Qiyamah ini memiliki penekanan bukti tentang keberadaan hari kiamat di 9 poin ini, yaitu yang pertama takrir yaumil hisab, penekanan tentang hari perhitungan pada firman-Nya la uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian yang kedua adalah ta'thirul qiyamah fil alam, yaitu tentang gejala fenomena terjadinya hari kiamat di alam raya nantinya, bagaimana kondisi alam dan bagaimana kondisi manusia pada saat menghadapinya itu, pengaruhnya seperti apa yang dialami oleh manusia pada saat itu. Di ayat 7 dan 8, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, yaitu yang ketiga, kullu insan marhunun bi amalihi, setiap manusia tergadai dengan amalannya. Balil insanu ala nafsihi basirah, pada ayat yang ke-14. Jadi semua kita mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing nanti di akhirat. Ibarat kita investasi, apakah kebaikan atau keburukan, itulah yang nanti akan kita dapatkan.
Yang keempat, adab ta'lim talaqi al-wahyi, yaitu adab tentang pengajaran, menerima wahyu. Bagaimana dulu Rasulullah SAW sempat ditegur oleh Allah Ta'ala karena terburu-buru. Beliau menggerakkan lisannya pada saat menerima wahyu, maka disuruh untuk diam dulu, ya, mendengarkan dengan baik. Pada saat kita menerima pengajaran, menerima ilmu, harus memiliki sikap yang tawadhu, menerima dulu, dan insya Allah Allah lah yang akan mengilhamkan ilmu itu kepada kita. Jadi tidak perlu khawatir lupa terhadap ilmu tersebut, karena Allah akan membimbing kita. Kemudian yang kelima adalah takrir hubbil kafirin lid dunia. Tentang penekanan kepada cintanya orang-orang kafir kepada dunia ini. Bagaimana kegembiraan, kecintaan orang-orang kafir kepada dunia ini, dan mereka lupa terhadap hari kiamatnya. Saya keliru ini ya, penekanan orang kafir pada dunia, maksudnya bukan pada hari kiamat ya, keliru. Kalla bal tuhibbunal ajilah, ya, mereka begitu cintanya kepada dunia dan melupakan hari kiamat. Yang keenam adalah sururul mukminin bi ru'yatillah, bagaimana kegembiraan kaum mukminin dengan melihat Allah Subhanahu wa taala, di mana wajah mereka saat itu di akhirat di surga berseri-seri. Yang ketujuh adalah hubusul kafirin yaumal qiyamah, bagaimana muka masam yang dimiliki oleh orang-orang kafir pada hari kiamat. Mereka tidak mendapatkan kegembiraan, tidak bisa melihat wajah Allah Ta'ala, tidak bisa masuk surga, maka mereka menelan kekecewaan. Yang kedelapan, dzikru halil mukadzib indal ihtidhar, penyebutan bahwa tentang kondisi orang yang mendustakan pada saat ajal, pada saat sakaratul maut. Kalla idza balagatit taraqi. Dan yang kesembilan, la yatrukul insan hamala, bahwasanya manusia itu tidak ditinggalkan dalam keadaan sia-sia. Semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah tentang tema yang ada menjadi stressing ya, menjadi indikator atau tema utama pada kesempatan ini adalah kita diharapkan untuk selalu membiasakan bermuhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing, yaitu tentang pentingnya muhasabah diri, karena pada ayat-ayat ini Allah bersumpah dengan nafsu lawwamah, jiwa yang selalu merasa menyesali ya, pada saat melaksanakan keburukan, kemaksiatan, dia memiliki penyesalan. B adalah ada misi di dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan hanya untuk makan, tidur, istirahat, tapi ada misi utama, itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ke C adalah kepastian datangnya kematian. Sebelum kita menyongsong datangnya hari kiamat, maka kematian itu adalah kiamat sughronya manusia. Pasti setiap kita akan menemukan kematian. D adalah nasib manusia di akhirat ditentukan oleh perjalanan hidupnya di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah tentang Al-Quran sebagai parameter muhasabah. Sedangkan ketika adalah bukti-bukti hari kiamat, ada proses penciptaan manusia, gambaran sebagian kehidupan di akhirat, serta ada puncak kenikmatan surga adalah dengan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita akan membaca Syaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal, yang amat menyesali dirinya sendiri. Ayahsabul insanu, apakah manusia mengira allan najma'a idhamah, bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya yang sudah berserakan, ada yang terbunuh di hutan, di laut, ada yang terbunuh di medan perang, tercerai-berai tulang belulangnya.
Apakah mereka mengira tidak dibangkitkan? Apakah mereka mengira Allah tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Nah, ini pertanyaan yang disebut dengan ahlu tafsir, ya, oleh ahlu tafsir istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab karena jawabannya pasti Allah mampu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ketika Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan jari jemari kita, dan pada saat untuk membedakan antara satu orang dengan yang lain itu masing-masing di jari kita itu ada sidik jari. Tidak ada yang sama manusia seluruh dunia. Ini tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita SKCK atau dulu ijazah, ya, itu pasti ada sidik jari yang membedakan antara si fulan dengan fulan yang lainnya. Itu ada kekuasaan Allah. Ketika Allah mampu menciptakan dari yang belum ada menjadi ada, kemudian mati dan seolah-olah hilang binasa, maka dengan kuasanya pasti Allah mampu ala an musawwiya banana itu kembali, ya. Tidak ada yang mustahil di sini. Bal yuridul insan, bahkan manusia itu menghendaki liyafjura amama, untuk melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Ta'ala. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maksudnya di sini pertanyaan dalam rangka untuk menyepelekan, ya. Apa mungkin hari kiamat itu? Kapan sih terjadinya? Nah, misalnya begitu, ya. Maka disinilah Allah mengingatkan, fa'idha bariqal basar, maka apabila mata terbelalak ketakutan, wa khasafal qamar, dan bulan telah hilang cahayanya. Ini menunjukkan juga tentang fenomena gerhana bulan, ya. Jadi kita pada saat sholat gerhana disampaikan khutbah, itu juga khotib biasanya mengingatkan kepada para jamaah seperti inilah nanti tanda-tanda gejala datangnya hari kiamat, itu cahaya bulan menjadi hilang, cahaya matahari juga demikian, wa jumi'a syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dikumpulkan. Yaqulul insan, berkatalah manusia pada hari itu, ainal mafar, kemanakah tempat lari? Dia ketakutan, tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemana? Ke sana sini sudah hancur semuanya, tidak ada tempat lari. Kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, ya, kepada Tuhanmu lah manusia, kepada Allah sajalah pada hari itu tempat kembalinya. Tidak ada yang bisa dituju selain Allah Ta'ala. Yunabba'ul insanu, akan diberitakan nanti kepada manusia, yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, terhadap apa yang telah dikerjakan dan dilalaikan. Apa yang telah dilakukan berupa amal baik ataukah amal maksiat, yang diakhirkan juga sama, yang dilalaikan itu juga akan ada hisabnya. Kalau kewajiban dilalaikan maka dia mendapatkan dosa. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia pada hari itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Dia menyaksikan seluruh amal perbuatannya yang dilakukan oleh matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya dia sendiri yang menyaksikan, seolah-olah dia melihat video selfie-nya sendiri itu, ya, dia lihat sendiri nanti. Walau alqa ma'adirah, meskipun dia mengemukakan udzur-udzurnya, saya dulu mengikuti sana, mengikuti fulan, saya dulu mengetahui, ya, itu adalah dari orang lain, tidak punya ilmu dan sebagainya, maka pada saat itulah kita hanya menyesal, ya, manusia hanya memiliki penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat 1 dan 2 di sini Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Al-Hasan mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan menyebut hari kiamat dan tidak bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Ini perbedaan ahlu tafsir, ya.
Menurut beliau Al-Hasan ini yang dibuat sumpah hanya yaumul kiamahnya, sedangkan an-nafsul allawamah tidak. Tapi itu dibantah oleh Qatadah ya. Beliau mengatakan tidak demikian, bahkan Allah bersumpah dengan menyebut keduanya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir atau Bari telah meriwayatkan dari Al-Hasan dan Al-A'raj bahwa keduanya membacanya dengan bacaan la uqsimu. Jadi lamnya pendek ya, tanpa memakai alif sesudah lam, artinya pasti. Kalau la panjangan awalnya tidak ya, tapi kalau di sini la adalah pasti. Hal ini memperkuat pendapat Al-Hasan karena sumpah dengan menyebut hari kiamat diperkuat dengan lamnya. Lamnya adalah lam taukid, lam pendek. Sedangkan sumpah terhadap jiwa yang amat menyesali tidak memakai lam, melainkan la yang artinya dinafikan. Jadi la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu. Nah, itu menurut pendapat Al-Hasan ya, yang menguatkan di atas tadi. Tetapi menurut pendapat yang benar, jumhur ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut keduanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah dari riwayat Ibnu Abbas dan Sa'ad ibnu Jubair, lalu ini dipilih oleh Ibnu Jarir atau Bari. Allahu a'lam bishawab. Mengenai hari kiamat telah dikenal, tetapi jiwa yang amat menyesali, maka menurut Qurrah ibnu Khalid dari Al-Hasan Al-Basri, sehubungan dengan makna ayat ini, sesungguhnya orang mukmin itu demi Allah, menurut penilaian kami tiada lain amat menyesali dirinya sendiri dan mencelanya. Aku tidak bermaksud dengan kalimatku, aku tidak bermaksud dengan makananku, dan aku tidak bermaksud dengan bisikan jiwaku, yakni hal-hal yang berdosa. Jadi dia maksudnya ya, dulu saya nggak niat mengatakan kalimat itu, barangkali pernah misuh-misuh, pernah mengatakan kata-kata kotor, itu saya tidak niat misalnya begitu ya. Kemudian dia pernah memakan yang haram, dia juga berkelit, saya nggak bermaksud untuk makan haram, saya terpaksa, dan sebagainya. Saya juga tidak bermaksud dengan bisikan yang ada di jiwaku. Nah, tetapi sesungguhnya orang yang pendurhaka melaju terus dalam kedurhakaannya, setapak demi setapak tanpa menyesali dirinya sendiri. Jadi, ya, kalau an-nafsu al-ammaratu bisu', jiwa yang merintahkan kepada keburukan, inilah jiwanya orang-orang kafir. Juwaibir mengatakan bahwa telah sampai kepada kami dari Al-Hasan bahwa ia mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya wala uqsimu bil nafsil lawwamah, tadi bahwa tiada seorang pun dari penduduk langit maupun penduduk bumi melainkan menyesali dirinya sendiri di hari kiamat nanti pada saat di yaumul hisab. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, yang biasanya terbagi klasifikasi jiwa manusia kan ada tiga ya. Tapi ini sekedar wacana, bahwasanya kalau dilihat di Al-Qur'anul Karim maka ada dua tambahan lainnya. Pada intinya Rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa saja, Nabi Adam itu. Di awal surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah manusia semuanya kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan berikutnya Hawa. Nah, dari jiwa yang satu itulah berkembang biak ada an-nafsul Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jiwa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jiwa-jiwa kalian, dari diri kalian, umat dari kalian sendiri ya. Bangsa Arab pada saat itu azizun alaihi ma'anitum, beliau sangat berat dengan penderitaan yang didapatkan oleh para sahabat. Harisun alaikum, dia sangat antusias untuk memberikan hidayah pada kaum mukminin. Bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang lembut kepada orang-orang mukmin. Ini di akhir At-Taubah. Jadi an-nafsul Muhammadiyah adalah jiwa seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, jiwa yang sangat santun, jiwa yang sangat memiliki kepedulian kepada umat, jiwa yang selalu menginginkan kebaikan pada umat. Yang kedua,
yang mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, yang tentram. Di surat Al-Fajr 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai sekalian jiwa yang tenang, yang tentram, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah pada hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Yang ketiga adalah an-nafsu zakiyah, yaitu jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Kalau jiwa tenang ini adalah jiwa yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Kalau an-nafsu zakiyah dari surat Al-Kahfi 74 ini adalah jiwa yang dimiliki oleh orang-orang atau manusia yang belum balik. Fantalaqa hatta idza laqiya gulama, maka keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu berjalan sehingga pada saat mereka berdua menemukan anak kecil, faqatalahu, maka Khidir membunuhnya. Nabi Musa kaget, aqalta nafsan zakiyah, apakah kamu membunuh jiwa yang bersih? Bighairi nafsin, padahal dia tidak punya alasan apa-apa, tidak punya dosa apa-apa. Nah, laqad ji'ta syai'an nukra, kamu telah melakukan yang tidak masuk akal, begitu ya. Jadi nafsan zakiyah adalah anak kecil yang tidak punya dosa, sehingga kalau meninggal juga dalam keadaan fitrah. Nah, yang keempat adalah an-nafsul lawwamah, yang dalam konteks pembahasan ayat ini, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, tidak perlu kita artikan ya. Kemudian di surat Yusuf 53, an-nafsu al-ammaratu bisu', yaitu dalam ayatnya, wa ma ubarri'un nafsi, aku tidak akan membebaskan jiwaku, aku akan mengendalikan jiwaku. Karena apa? Innan nafsa la ammaratum bisu', sesungguhnya jiwaku itu, jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Illa ma rahima rabbi, apa disayangi oleh Allah Ta'ala. Inna rabbi ghafurur rahim. Nah, ibu sekalian ya, jadi jiwa manusia yang bermacam-macam ini, kalau yang paling akhir adalah yang paling buruk ya, sedangkan yang paling baik adalah an-nafsul mutmainnah yang bisa kita jangkau ya. Kemudian jiwa kita ini di dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidaklah tahu tentang jiwanya apa yang dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan dia tidak tahu di bumi mana dia meninggal dunia. Artinya waktu yang real itu adalah saat ini. Waktu kemarin kita tidak mampu, kan? Waktu yang akan datang kita belum tentu hidup. Banyak saudara kita yang sudah mendahului, belum tentu kita bisa bertahan sampai besok. Maka yang real itu adalah saat ini. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, itulah waktu yang real, waktu yang menjadi fakta. Kalau yang kemarin masa lalu, yang masa depan juga masih belum jelas, maka saat inilah yang harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kita teruskan, ayahsabul insanu allan najma'a idhama, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, yaitu di hari kiamat nanti. Apakah dia mengira bahwa kami tidak mampu mengembalikan tulang belulangnya, lalu menghimpunkannya kembali dari tempat-tempatnya yang berserakan? Maka Allah langsung memberikan jawaban, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna, yakni kekuasaan kami mampu untuk menghimpunkannya, dan seandainya kami kehendaki, niscaya kami membangkitkannya dengan lebih sempurna dari sebelumnya. Maka kami menjadikan jari jemarinya dalam keadaan rata alias sama panjangnya. Nah, inilah takdir dari Allah Ta'ala nanti, karena sebenarnya kita manusia itu ada satu tulang yang tidak hancur ya, nanti sampai
kita meninggal, yaitu tulang ekor itu. Karena dari situlah nanti pada saat kita meninggal dunia dan semuanya hancur pada tiupan yang pertama, nah pada tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil itu ada tetes-tetes embun dari langit hujan yang menetes kepada setiap tulang ekor manusia, maka dari tetesan itulah akan muncul manusia seperti munculnya sayur-sayuran pada musim hujan, pada musim yang subur itu dia akan berbentuk kembali seperti manusia, tapi bentuknya tidak sebagaimana kondisi kita pada saat ini. Semua kita saat itu dalam keadaan tidak memakai baju, dalam keadaan tidak memakai sandal, dan yang laki-laki tidak dihitan, ya. Itulah kondisi kita nanti pada hari kiamat. Bal yuridul insanu liyafjur amamah. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Sa'id bin Jubair telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu yang dimaksud adalah terus-menerus dalam kedurhakaannya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 5 tadi adalah yakni berangan-angan. Seorang manusia berkata pada dirinya, aku akan berbuat maksiat, kemudian bertobat sebelum kiamat terjadi. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah ingkar kepada perkara yang hak, yang benar sebelum hari kiamat. Mujahid mengatakan, sehubungan dengan firman Allah, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 5 tadi, maksudnya adalah berjalan terus ke depan mengikuti hawa nafsunya. Tidak peduli dengan peringatan Allah, tidak peduli halal haram, yang penting dia senang memenuhi hawa nafsunya. Itulah ciri khas manusia yang buruk. Nah, ibu sekalian, kalau kita lihat harus kita muhasabah, ya, evaluasi pada diri kita. Di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras kepada Tuhanmu dengan sebuah aktivitas yang melelahkan, yang keras, famulaqih, maka engkau nantinya akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Manusia ini hidup di dunia dengan izin Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia dengan aktivitas yang bermacam-macam. Ada yang bekerja keras untuk ibadah dan untuk mencapai ridha Allah sehingga dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan nanti, dan kebalikannya ada yang bekerja untuk menuju kepada kemurkaan Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim, apalagi para aktivis dakwah itu, kita memiliki akidah, memiliki keyakinan, memiliki keimanan, memiliki tauhid. Maka dalam kehidupan ini hendaknya kita harus selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita harus hidup ala Allah, artinya adalah memakai syariat Allah Ta'ala. Kita berjalan di atas syariat Allah. Kemudian ilallah, kita ini hidup hendaknya hanya menuju kepada Allah Ta'ala. Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Ikutilah ihdinas siratal mustaqim itu. Jangan mengikuti wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang kanan kiri itu, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga menyesatkan kita. Kemudian kita ini minallah, berasal dari Allah. Kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kita dulu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam ciptaan Allah Ta'ala. Nah, jadi semua kita diciptakan Allah Ta'ala. Asalnya adalah dari sana. Kemudian fillah, kita hendaknya hidup ini dalam keridhaan Allah Ta'ala. Kita beribadah dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Kita berukhuwah fillah, kita bersaudara karena Allah. Kita bermuamalah dikarenakan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dan ma'allah, kita hendaknya bersama-sama dengan Allah. Kita memiliki ma'iyatullah, perasaan untuk selalu dibersamai Allah sehingga tidak berbuat maksiat, tidak melakukan sesuatu yang mendapatkan kemurkaan Allah nantinya. Kemudian billah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
program dan langkah-langkah hidup kita harus sesistematis seperti ini ya. Insya Allah ketika kita terprogram landasannya akidah, kemudian dalam seluruh dimensi kehidupan kita itu selalu dibarengi dengan ridho dari Allah Ta'ala, insya Allah hidup kita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia bertanya bilakah hari kiamat itu terjadi, kapan hari terjadinya. Yakni dia menanyakan bilakah hari kiamat itu, akan tetapi pertanyaan yang diajukan itu mengandung nada tidak percaya akan kejadiannya dan mendustakan keberadaannya. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain, yaitu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'ah wa la tastakhiruna. Kapankah datangnya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar, katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat, yang tiada dapat kamu minta mundur darinya barang sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat meminta supaya diajukannya. Jangankan hari kiamat, kematian juga sudah tidak bisa ya, semua sudah ada ketentuannya. Idza jaa ahadukum atau idza hadara ahadukumul maut la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun, tidak bisa kita minta mundur atau minta maju. Nah, oleh karena itulah ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk hari kiamat yang itu kita tidak bisa memprediksinya kapan terjadinya, itu adalah Allahu alam kapan datangnya, kapan waktunya. Tetapi yang jelas adalah kiamat sughra, kiamat kecil itu sudah pasti nanti kita dapatkan, yaitu al-maut. Ada sebuah hikmah dari seorang ulama kita, itu Ad-Daqqaq. Beliau memberikan hikmah kepada kita yang sangat bagus ya. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering-sering mengingat kematian, maka dia diberikan kemuliaan dengan 3 hal. 3 dampak positif dari dzikrul maut ya. Saat ini suasananya banyak sekali ucapan takziah ya, ucapan bela sungkawa setiap hari di media sosial. Si fulan mati, si fulana mati, si sana wafat, kiai ini ulama, macam-macam ya Allah ya. Ini harus mengingatkan kita pada saatnya nanti bisa jadi kitalah yang diberi ucapan ini ya, Masya Allah. Kalau kita selalu mengingat kematian, maka kita akan mendapatkan 3 hal positif hidup kita. Yang pertama, ta'jilu taubah. Kita insya Allah akan mensegerakan taubat, karena tidak bisa kita prediksi apakah nanti malam, besok pagi ya. Saya punya sepupu, itu malamnya baru ya sakit, terus paginya langsung meninggal dunia tanpa diketahui apa gejalanya, apa sebabnya ya, Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, wa qana'atul qalbi, yaitu hati kita ini memiliki sifat qanaah, neriman, selalu bersyukur ya, tidak pernah protes terhadap nikmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa nasyatal ibadah atau wa nasyatil ibadah, kita akan mendapatkan semangat pada saat beribadah ya. Karena ibadah itulah yang bisa memberikan pahala atau bisa menjadikan investasi kita ya. Nanti di alam barzakh yang menemani kita itu adalah amal soleh kita. Kalau amal buruk maka menjadi binatang yang mengerikan. Tapi kalau amal soleh, pendamping yang menyenangkan. Betapa lamanya nanti kita di sana menunggu waktu sampai hari kiamat. Kalau kita tidak memiliki investasi amal soleh, maka penunggu kita adalah makhluk-makhluk yang mengerikan. Betapa takutnya kita saat itu ya, na'udzubillah min dzalik. Kebalikannya, wa man nasiyal maut, maka barang siapa yang lupa terhadap kematian, uqiba bi thalathati asya, dia diberikan iqab, diberikan sanksi 3 hal, yaitu taswifu taubah. Dari kata-kata saufa, menunda-nunda taubat. Sebentar masih remaja, sebentar masih usia muda, sebentar masih usia ini, jadi ditunda-tunda taubatnya ya, maksiatnya itu. Dia terus-menerus dalam maksiatnya maksudnya ya. Kemudian tarkur ridho, dia tidak pernah ridho wal bil kafaf ya, dia tidak pernah ridho dengan segala macam kecukupan yang telah diberikan Allah Ta'ala, yang seharusnya dia itu lebih
dia dapatkan, tapi karena melihatnya standarnya tinggi, ya dia nggak pernah ridho. Yang ketiga adalah watakasul fil ibadah, dia bermalas-malasan dalam ibadah, tidak memiliki semangat dalam ibadah. Ketika sudah ada dia santai-santai, ketika qomat masih santai, ya, bahkan sampai salam selesai. Nah, tidak punya semangat untuk mendatangi dan melaksanakan ibadah secara cepat, ya. Ini sebuah hadis, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Itulah orang yang cerdas. Karena itu tadi, dia pasti nantinya meninggal dunia, tinggal kapan, di mana dia tidak tahu. Maka orang yang cerdas menyiapkan segala sesuatunya, seperti orang musafir, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah di dunia seperti orang asing, seperti perantau. Au abiru sabil, orang yang berjalan saja. Pasti orang yang merantau itu dia mengumpulkan modalnya untuk nanti dibawa ke kampung halamannya. Kampung halamannya adalah akhirat. Nahnu abnaul akhirah. Kita semua adalah anak-anak akhirat. Kita akan kembali ke tempat abadi kita di akhirat, sehingga segala yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan di dunia adalah untuk memperbanyak amal-amal soleh, tabungan-tabungan kebaikan nanti kita unduh, nanti kita cairkan nanti di akhirat. Di dunia ini hanya tambahan-tambahan saja, persekot saja, ya. Imbalan di dunia hanya tambahan kecil, nanti yang banyak adalah di akhirat. Kemudian ayat yang ke-7, fa'idha bariqal basar, maka apabila mata terbelalak ketakutan, bahkan mata mereka terbelalak karena ngeri menyaksikan pemandangan di hari kiamat. Mata mereka terbelalak ke sana kemari, tidak menentu karena dicekam oleh rasa takut yang hebat. Makna yang dimaksud ialah bahwa pandangan-pandangan mata di hari kiamat terbelalak dan tidak berkedip serta bingung karena kedahsyatan dalam pemandangan yang terjadi di hari kiamat yang sangat-sangat mengerikan. Wa khasafal qamar, bulan telah hilang cahayanya, maksudnya sinarnya lenyap. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Mujahid mengatakan bahwa matahari dan bulan digulung oleh Allah Ta'ala. Serta Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan tafsir ini, yaitu apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Surat At-Takwir 1-2. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia terheran-heran, takut, kemana kita mau berlari. Manusia melihat huru-hara yang amat dahsyat di hari kiamat terjadi, maka setiap orang menginginkan lari menyelamatkan diri seraya mengatakan, adakah tempat untuk melarikan diri, yakni tempat untuk berlindung dari huru-hara itu? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Ibnu Mas'ud dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka yang bukan hanya seorang dari kalangan salaf mengatakan makna yang dimaksud adalah tiada jalan selamat nanti, yakni tiada suatu tempat pun bagimu untuk bersembunyi. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan di dunia dulu, yakni diberitakan kepadanya semua amal perbuatan yang telah dikerjakannya, baik yang di masa lalu maupun di masa yang baru saja, dan baik yang pertama maupun yang terakhir. Semuanya tidak ada yang ketinggalan, yang besarnya dan juga yang kecilnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya, tidak mendolimi siapapun juga. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, yaitu dia menyaksikan sendiri perbuatan dirinya dan mengetahui apa yang telah dikerjakannya, sekalipun dia beralasan dan mengingkarinya. Seperti dalam firman yang lain, Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Adalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri
sebagai penghisap terhadapmu. Kamu bisa ngoreksi sendiri itu loh, hasil pekerjaanmu dulu di dunia ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat fase perjalanan hidup manusia, contohnya ilustrasinya seperti ini ya. Wa yauman 'indahu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam bilangan di dunia. Sehingga kalau misalnya kita diberikan umur 60 tahun, maka seolah-olah kita hanya hidup 1,5 jam saja dibandingkan dengan akhirat nanti. Sangat naif kalau kita menggadaikan kehidupan yang sangat panjang abadi di akhirat dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Dulu kita di alam ruh pada saat kita menjadi janin, kemudian ya kita di kandungan ya. Kita ada di sini saja, satu fase ini, nantinya kita akan meninggal di alam kubur, kemudian terjadi kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, kita dibangkitkan semuanya, kemudian kita dikumpul di padang mahsyar, dan nantinya kita diberikan syafaat pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di antara memberi syafaat adalah Rasulullah SAW dengan izin Allah tentunya. Kemudian ada hisab, yaitu perhitungan. Setelah itu ada penyerahan catatan amal kita. Kemudian ada timbangan di mizan nanti, dan kita ada telaga, yaitu al-laut, dan kita meniti jembatan sirat. Apakah kita sampai kepada surga, amin ya rabbal alamin, ataukah masuk ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Inilah fase kehidupan manusia yang sangat panjang. Nah, kita hanya di sini saja, satu titik saja, maka tidak perlu gelisah, tidak perlu galau ya dengan kehidupan yang sementara ini. Kehidupan kita masih abadi, mumpung ada waktu, kita harus beramal sebanyak-banyaknya. Nah, pada ayat yang ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Summa inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Kalla bal tuhibbunal ajilah, sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan dunia. Wa tadarunal akhirah, dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Wa wujuhu yawma idzin basirah, pada hari itu wajah-wajah orang kafir muram. Tadzunnu ayyuf'ala biha fakirah, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Nah, ini merupakan pengajaran Allah Ta'ala kepada Rasulnya tentang bagaimana dia harus menerima wahyu dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Karena sesungguhnya beliau selalu tergesa-gesa menerimanya dan mendahului malaikat dalam membacanya, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya bahwa apabila malaikat datang membawa wahyu kepadanya, hendaklah ia mendengarkannya terlebih dahulu sampai malaikat itu menyelesaikan penyampaiannya, dan Allah lah yang akan menjaminnya untuk dapat menghimpunkannya di dalam dadanya dan memudahkan baginya dalam menyampaikannya sesuai dengan apa yang ia terima dari malaikat. Dan hendaknya lah ia biarkan malaikat menerangkan, menafsirkan dan menjelaskan. Maka keadaan pertama adalah menghimpunkan wahyu di dalam dada beliau, keadaan kedua adalah cara membacanya, dan keadaan ketiga adalah mengenai tafsir dan jelasannya. Jadi beliau betul-betul sangat menguasai Al-Quran dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Makna yang dimaksud ialah menguasai wahyu Al-Quran yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi perintah kepada Rasulullah untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Ta'ala.
Nah, latar belakang turunnya ayat 16 sampai 19 ini dalam berbagai macam versi, diantaranya disebutkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya bahwasanya dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan pada asal muasalnya beliau merasa berat bila sedang menerima wahyu dan beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk mengikuti bacaan malaikat. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan, aku menggerakkan kedua bibirku sebagaimana Ibnu Abbas menggerakkan kedua bibirnya. Setelah itu Allah berfirman, janganlah kamu gerakkan lidahmu dan seterusnya tadi, yakni menghimpunkannya di dalam dadamu dan kemudian kamu dapat membacanya. Kemudian ayat 18-nya maksudnya dengarkanlah terlebih dahulu dengan penuh perhatian dan diamlah. Kemudian ayat 19-nya sesudah itu apabila Jibril berangkat, maka Nabi SAW membacanya seperti apa yang dibacakan oleh Jibril kepadanya. Jadi inilah etika kita dalam menuntut ilmu ya, kita dengarkan dulu, kita cerna dulu, kita simak ya, jangan mendahului guru-guru kita. Ibu-ibu sekalian, ini sekedar untuk muhasabah ya, ilustrasi kita saat ini disibukkan dan digalaukan dengan suasana pandemi ya, maka setiap kita orang yang bergejala sesak nafas ini pasti butuh oksigen ya. Pernahkah kita menanyakan harga oksigen di apotek? Jika belum tahu, kurang lebihnya ya, kalau salah mohon maaf, itu 25.000 per liternya. Dan pernahkah kita menanyakan harga nitrogen di apotek? Kurang lebihnya adalah 9.950 per liternya. Dan tahukah bahwa dalam sehari itu manusia kebutuhannya itu menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jadi lebih banyak nitrogennya. Nah, kalau kita cermati kehidupan kita manusia ini dengan yang begitu banyak kebutuhan kita kepada yang namanya oksigen serta nitrogen ini, maka betapa kalau kita kalkulasikan ya, itu adalah misalnya tadi 2.880. Nah, itu kali 25.000, maka kebutuhan kita itu adalah 72 juta. Sedangkan kalau dikalikan 11.376 kali 9.950, maka sama dengan 113.191.200 rupiah. Sehingga total kebutuhan kita yang sebenarnya harus dibayar sehari ya, kalau misalnya kita butuhkan, itu adalah sebesar 185.191.200 rupiah. Itu baru kebutuhan satu hari. Sehingga kalau dikalikan kita memerlukan biaya untuk bernafas selama 1 bulan, maka tinggal dikalikan 30. 185 juta kali 30, maka ketemu angka 5,5 M. Itu 1 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? Maka tinggal dikalikan, kita membutuhkan biaya 67,5 miliar. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Sesungguhnya yang mendorong mereka mendustakan hari kiamat, menentang wahyu kebenaran dan Al-Quran yang mulia yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, tiada lain karena tujuan mereka hanyalah kehidupan dunia yang segera, dan mereka sama sekali melupakan kehidupan akhirat. Wujuh yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, jadi mereka bergembira ya, karena bisa melihat kepada Allah Ta'ala secara langsung. Kalau di dunia kaum muslimin dan siapapun tidak bisa melihat Allah secara langsung, nanti baru melihat di akhirat dalam keadaan terang-terangannya. Sesungguhnya kamu kelak akan melihat Tuhanmu dengan terang-terangan. Jadi dalam masalah ini ada beberapa penguat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah beliau pernah mengatakan, apakah kamu berdesak-desakan saat melihat matahari dan bulan di hari yang tidak berawan? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau memberikan jawaban, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti itu. Ya, luar biasa. Dalam kitab Sahihain disebutkan, yang artinya ada 2 surga yang semua wadahnya dan segala isinya itu dari emas,
Dan ada pula 2 surga yang semua wadahnya dan segala isinya itu dari perak. Sedangkan tiada penghalang antara kamu, penghuni surga, dan kesempatan mereka untuk melihat Allah, melainkan hanya selendang keagungannya yang menghijab zatnya di dalam surga Aden nanti. Kemudian ditafsirkan di surat Yunus ayat 26, bagi lilladzina amanu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Yang dimaksud tambahan itu adalah bisa melihat Allah Ta'ala di tempat pemerintahan hari kiamat dan juga di taman-taman surga nanti secara langsung, insya Allah ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, sesungguhnya ahli surga yang paling rendah kedudukannya benar-benar perlu waktu 2000 tahun untuk melihat semua kerajaannya, saking luasnya. Bagian yang terjauhnya dapat ia lihat sebagaimana ia melihat bagian yang terdekatnya. Ia melihat semua istri dan pelayannya, dan sesungguhnya ahli surga yang paling utama kedudukannya benar-benar dapat melihat Allah setiap harinya sebanyak 2 kali ya. Bisa melihat sebanyak 2 kali setiap harinya. Kemudian ayat 24, 25 ya, ayat 25-nya tadunna yufala biya fakirah, mereka yakin hanya malapetaka. Kata-kata tadunu di sini dalam berarti yakin ya. Jadi sebaliknya orang kafir pada hari itu mukanya masam dan tidak berseri-seri karena mereka akan mendapatkan kehancuran di neraka nanti ya. Ini di akhir ya sesi ya, kita tidak mau bisa membaca satu persatu, tapi yang jelas bahwa ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi kaum muslimin nanti atau kita semua ya. Kala idza balagot taraqya wa qila man taraq, sekali-kali jangan apabila nafas seorang telah mendesak sampai ke kerongkongan ini kondisi kita pada saat sakaratul maut ya, dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan, dan saya yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaan bagimu. Kemudian kecelakaan bagimu hai orang kafir, ini kembali lagi, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes air mani yang ditumpahkan, kemudian mani itu menjadi alaqah, lalu Allah menciptakannya, menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan dirinya sepasang laki-laki dan perempuan? Bukankah Allah yang berbuat demikian? Berkuasa pula menghidupkan orang yang mati ya. Jadi inilah kata-kata di sini ya, ini memberikan penjelasan kepada kita semua tentang kedahsyatan kita pada saat kita sakaratul maut ya. Jadi kita diperingatkan pada akhir ini untuk selalu mengingat kematian kita, yang semua kita itu akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah peringatan ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ketabahan, kemudian kita istiqomah di jalan kebenaran, dan mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mudah-mudahan kita meninggal selalu dalam keadaan muslim mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekhilafannya ya, atas segala kesalahannya. Ini sebenarnya ada sedikit ya yang bisa kita berikan gambaran ya, mudah-mudahan bisa memberikan rasa pengingat kepada kita semuanya insya Allah. Soundnya ya nggak kedengaran.
نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أيان يوم القيامة فإذا برق البصر يقول الإنسان أين المفر لا وزر يومئذ مستقر ينبأ ما قدم وأخر فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Demikianlah tafsir dan tadabbur kita pada surat Al-Qiyamah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhiri majelis ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan dalam hidayah wa ta'ala, kesehatan kita dan keluarga kita, para saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah ta'ala, dan juga para saudara kita, kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal baiknya, keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan tabah ridha, serta para yang meninggal tercatat sebagai syuhada insyaallah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma inna natawassalu ilaika bi imanina bika wa bi malaikatika wa bi kutubika wa bi rusulika wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi an tashfiya maradana wa maradal muslimina jami'an wa tujannibana bil fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fir rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan was sayyi'il asqam wa la siyama min virus corona. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkish syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada wa mautil fuja'ah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi usratina, Allahumma barik lana fi auladina wa fima razaqtana jami'an. Allahumma ansur da'watana, Allahumma ansur hisbana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma ansur qiyadatana, Allahumma ansur ikhwatana jami'an ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahadat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa waththik Allahumma rabitataha wa timutaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.